channel YouTube Aceh Explorer. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat merupakan amal yang soleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang dimuliakan Allah, minggu kemarin kita telah berbicara tentang tanggung jawab orang tua atau pendidik terhadap anaknya ketika anak itu sudah lanjut, sudah dewasa. Orang tua atau pendidik hendaknya mengajarkan tentang pernikahan dan bagaimana hubungan seksual. Kita telah menjelaskan tentang pandangan Islam tentang masalah seks, dan sudah dijelaskan bagaimana melampiaskan hawa nafsu dengan halal melalui pernikahan merupakan amal saleh bagi seseorang. Berapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijelaskan dalam hal ini. Pada pagi hari ini, bagi orang tua atau pendidik, hendaklah menjelaskan kepada anak-anak kita yang sudah dewasa, yaitu tentang hikmah Allah mensyariatkan pernikahan. Apa hikmahnya? Pertama, pernikahan itu adalah memelihara keturunan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 72. Allah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadah. Allah menjadikan untukmu dari jenismu sendiri pasangan-pasangan. Wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadah, dan menjadikan untukmu dari istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga kalau kita sudah nikah, diharapkan kita mempunyai anak. Lebih dari itu, diharapkan kita nanti akan menjumpai cucu-cucu kita. Anak-anak dan cucu kita adalah merupakan keturunan yang sah. Kemudian yang kedua, hikmah perkawinan itu adalah selamatnya masyarakat dari bahaya dekadensi moral. Dekadensi moral, selamat masyarakat kita kalau anak-anak itu dikasih tahu tentang masalah ini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, falyatazawwaj, hendaklah dia itu nikah. Mengapa nikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu dapat menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj,
dan dapat menjaga kemaluannya. Pandangannya tidak jelalatan lagi, kemaluannya bisa dipelihara, dijaga dengan baik dengan pernikahan, sehingga selamatlah masyarakat dari bahaya dekadensi moral yang sangat mengerikan, apalagi dengan kebebasan seks. Yang ketiga, adanya interdependensi antara suami dan istri di dalam tanggung jawab keluarga. Jadi suami punya tanggung jawab di dalam keluarga, istri juga punya tanggung jawab di dalam keluarga. Interdependensi antara suami dan istri. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Warrajulu ra'in li ahlihi wa huwa mas'ul an ra'iyatihi. Seorang suami itu bertanggung jawab. Seorang suami itu menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Wa huwa mas'ul an ra'iyatihi, dan dia akan dipertanggungjawabkan atas tugas-tugas dan kewajibannya. Begitu juga Rasulullah mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun li ahliha au fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri juga menjadi pemimpin untuk mengurus, mendidik anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia, istri itu, bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban di tengah-tengah rumah tangganya. Begitu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa suami mempunyai tanggung jawab, kewajiban, juga istri mempunyai tanggung jawab dan kewajiban. Dua-duanya dianggap merupakan pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Juga perkawinan, selamatnya masyarakat dari berbagai penyakit dan bencana. Dengan nikah kita selamat dari penyakit. Dengan nikah kita selamat dari penjara. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga oleh Imam Ibnu Majah. La darara wa la dirar. Tidaklah membahayakan dirimu sendiri dan juga membahayakan orang lain. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dapat membahayakan diri kita, dan juga janganlah kita melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kepada orang lain. La darara wa la dirar. Yang kelima di antara hikmah pernikahan adalah ketentraman rohani dan psikis. Rohani kita akan tenang, rohani kita akan tentram. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan bagimu dari jenismu sendiri azwaja, pasangan-pasangannya. Untuk apa? Allah berfirman, litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang, merasa tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dia Allah menjadikan antara kamu suami istri saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Begitu di dalam Al-Quran. Sehingga hikmah pernikahan itu agar supaya kita tenang, kita tentram jiwa kita, dan kita damai di dalam rumah tangganya. Kemudian salah satu di antara hikmah perkawinan adalah menurunkan anak-anak muslim yang saleh. Anak adalah aset orang tuanya.
baik dia itu hidup di dunia maupun nanti sampai di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanakahu, tanasalu, takatsaru, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah." Tanakahu, salinglah kamu menikah. Tanasalu, takatsaru, salinglah kamu mempunyai keturunan yang banyak. Fa inni mubahin bikum yaumal al-umam yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku nanti bangga dengan umatku yang banyak. Tapi umatnya yang banyak itu yang diharapkan berkualitas. Umatnya banyak, berkualitas, dan umatnya soleh dan solehah. Ini harapan kita dengan kita ini melaksanakan pernikahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain disebutkan, "Man kanat lahu ibnatun." Barang siapa yang mempunyai seorang anak wanita satu-satunya, fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha. Dididiknya seorang anak wanita itu dengan akhlak yang baik. Farabbaha fa ahsana tarbiyataha. Dididiknya seorang anak wanita itu dengan pendidikan yang baik. Wa ghaddaha fa ahsana taghdiyataha. Diberinya dia makan dengan makanan yang baik. Makanan yang baik itu ada 3 kategori. Jenisnya halal, bergizi menurut kesehatan, dan cara memperoleh orang tuanya dari siksa api neraka. Anak adalah amal soleh kedua orang tuanya, aset orang tuanya ketika dia masih hidup di dunia ataupun ketika kita sudah di hari akhirat nanti. Ketika anak telah memahami hakikat pernikahan ini, maka dengan segenap kemampuannya anak itu akan mencari jalan menuju perkawinan. Anak kita sudah dewasa, sudah mempunyai kemampuan, secara fisik dia dewasa, secara jiwa dia dewasa, ingin bagaimana dia itu menikah dengan jalan yang baik. Inilah hikmah pernikahan yang perlu untuk dikasih tahu kepada anak kita ketika anak-anak kita sudah dewasa. Orang tua yang mempunyai kecukupan, janganlah bakhil untuk membantu anak-anaknya di dalam pernikahan. Jangan sampai anak-anak kita ini terjerumus ke dalam dekadensi moral atau pergaulan bebas yang sangat membahayakan baik fisik, psikis, kesehatan dan sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dinarun anfaqtahu ala raqabah, dinarun anfaqtahu ala miskin, dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu berikan untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang kamu berikan kepada keluargamu, istri dan anak-anakmu, Rasulullah mengatakan a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Pahala yang paling besar adalah pahala yang 1 dinar diberikan kepada keluargamu. Orang tua yang mempunyai kecukupan, kekayaan, bantulah anak-anak apabila ingin melangsungkan pernikahannya. Hendaklah orang tua juga memilihkan pasangannya. Pasangan perluka idza absar.
Sebaik-baik wanita adalah apabila kamu melihatnya tasurruk, maka wanita itu menggembirakan hatimu. Wa tu'auka sika wa malik, dan istri yang salihah, wanita yang salihah adalah dia menjaga harta kamu, menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada di rumah. Begitu salah satu di antara ciri wanita yang salihah. Orang tua hendaknya memberikan isyarat, mencarikan anak-anak wanita yang salihah sebagai pasangannya. Apabila nanti dianugerahi anak di dalam pernikahan, jangan lupa anak itu pun berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Hal ini sebagaimana juga dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina, berikanlah untuk kami anak cucu qurrata a'yun, yang sedap dipandang, yang saleh dan salihah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi pemimpin, bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah anaknya lahir, dia berdoa, atau sebelum anaknya juga berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ya, ada beberapa fase-fase yang harus dilalui oleh seseorang. Oleh seorang mempelai laki-laki pada malam perkawinan, sejak selesainya pernikahan atau perkawinan sampai selesai melakukan hubungan seksual. Jadi Islam juga mengajarkan itu. Bagaimana selesai pernikahan sampai dia bergaul dengan istrinya, melakukan seks. Silakan aja. Bagaimana fase-fase ini? Pertama, dianjurkan meletakkan tangan di atas kepala pengantin wanita sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mendoakannya. Jadi suami bukan, istrinya dengan tangannya sembari mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, apa katanya? Idza tazawwaja ahadukum ra'atan, apabila salah seorang di antara kamu menikah dengan seorang wanita, falyakhudh binasiyatiha, hendaklah dia meletakkan tangannya binasiyatiha, di atas ubun-ubunnya, wal yusallimillah azza wa jal, kemudian dia memberikan salam, wal yad'u bil barakah, dan dia berdoa mudah-mudahan diberi barakah, wal yaqul, dan hendaklah dia berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan istriku ini dan kebaikan-kebaikan dari watak istriku ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Tapi juga dia berdoa, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan watak dari istriku ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya,
Mohon aku dilindungi dari akhlaknya yang tidak baik ya Allah. Diletakkan tangannya di atas ubun-ubunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mendoakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kedua, mempelai dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berdoa sesudah salat. Jadi seorang suami memohon, meminta kepada istrinya sholat 2 rakaat di belakangnya. Ya, setelah sholat dia berdoa. Ada sebuah riwayat, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Syafiq dengan sanad yang baik, bahwa seorang laki-laki bernama Abu Hurairah berkata, sesungguhnya aku telah mengawini seorang budak yang masih gadis, kata beliau. Tetapi aku khawatir ia membenciku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya kecintaan itu dari Allah, sedangkan benci itu dari setan. Sedangkan setan itu tidak suka kamu melakukan apa yang dihalalkan Allah kepadamu. Cinta dari Allah, benci dari setan. Setan enggak suka kalau kamu melakukan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila istrimu datang kepadamu, suruhlah ia sholat 2 rakaat di belakangmu dan berdoalah. Apa doanya? Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi. Allahumma jma' bainana ma jama'ta bi khair wa farriq bainana idza farraqta bi khair. Ya Allah, ya Tuhanku, berkailah aku, berkailah keluargaku, wa barik lahum fiyya, berkailah mereka untukku. Ya Allah, kumpulkanlah antara kami sebagaimana Engkau mengumpulkan antar kami dalam kebaikan, dan pisahkanlah kami ya Allah antara kami apabila Engkau memisahkannya karena kebaikan. Berdoa setelah sholat. Jadi tadi diletakkan tangannya berdoa, disuruh dia sholat 2 rakaat, ya. Kemudian berdoa lagi agar supaya berkah di dalam pernikahan. Yang ketiga, suami dianjurkan untuk bersikap lembut, tidak kasar, lembut terhadap istrinya, dan menyuguhkan makanan dan minuman. Suami. Dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Ahmad punya kitab, punya karangan nama Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Asma binti Yazid bin Sakan berkata, aku merias Aisyah radhiyallahu anha untuk bisa dipandang dengan jalan terbuka. Jadi siapa namanya tadi? Asma merias Aisyah agar Aisyah dapat dipandang secara terbuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dirias, kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya. Membawa apa Rasulullah? Membawa semangkok susu. Kemudian Rasulullah meminumnya dan diberikannya kepada Aisyah. Aisyah minum. Kemudian Aisyah malu menundukkan kepalanya. Malu Aisyah. Masa Rasulullah memberikan minum, membawakan minuman kepada Aisyah. Sehingga Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang baik, jayyid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna adalah orang mukmin yang imannya baik.
ahsanuhum khuluqa, dan orang yang paling baik akhlaknya, wa altafuhum bi ahlihi, yang paling lembut, paling sayang terhadap keluarganya. Dalam riwayat Imam Tirmidzi juga, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, khairukum li ahli, saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah sendiri, saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dengan demikian dapat difahami bapak-bapak ibu-ibu bahwa kelembutan itu dapat melunakkan hati sang istri. Kelembutan dapat melunakkan hati seorang istri, menghilangkan rasa takut dan mempererat kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sebab ada orang mengatakan bahwa setiap sesuatu yang baru masuk itu akan mengejutkan, dan segala yang asing itu kadang-kadang menakutkan. Dengan kelembutan, kasih sayang, terjalin itu rasa cinta kasih antara suami dan istri. Bapak-bapak ibu-ibu, terakhir minggu depan insyaallah, bagaimana tata krama jima atau koitus atau senggama antara suami dan istri. Dan ini penting agar orang tua atau pendidik mengajarkan hal ini kepada anak-anak yang dewasa yang nanti akan tentunya melaksanakan pernikahan. Barangkali ini saja pada pagi hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.